Nah, hari ini bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam mempelajari hari ini. Anak-anak, apakah kamu masih ingat ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin? Apa saja? Oh ya, betul. Jadi salah satunya adalah tentang gerak. Hari ini mari kita pelajari tentang gerak pada tumbuhan. Bisa nggak tumbuhan bergerak? Yuk kita pelajari. Mari anak-anak, mari ini kita melanjutkan materi kita tentang gerak tumbuhan. Sistem gerak tumbuhan ini nanti ada dua macam, berdasarkan dari mana rangsangan itu berada. Yang pertama yaitu satu, gerak esionom. Yang kedua, gerak endomom. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang datangnya dari luar tubuh tumbuhan. Sedangkan gerak endomom, lawannya dengan esionom, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang yang ada di luar tubuh tumbuhan. Sekarang mari kita belajar tentang gerak esionom pada tumbuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Macam-macam gerak esionom itu ada 3. Pertama yaitu tropisme. Yang kedua nasti. Yang ketiga taksis. Mari kita lihat bagaimana gerak tropisme. Gerak tropisme pada tumbuhan artinya yaitu gerakan bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh suatu proses pertumbuhan sehingga dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada beberapa macam gerak tropisme berdasarkan faktor yang mempengaruhi gerak tersebut. Yang pertama adalah fototropisme. Berarti fototropisme itu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor sinar atau cahaya dari matahari atau sinar lampu. Contohnya, tumbuhan itu mesti ujung batangnya akan mengarah datangnya sinar matahari. Yang kedua adalah geotropisme. Dari kata geo itu adalah gaya tarik bumi atau gravitasi bumi, dan tropisme adalah gerak tubuh tumbuhan yang nantinya dia mengarah ke dalam gravitasi bumi, berarti ke bawah. Contohnya yaitu gerakan tumbuhnya ujung akar pada tanaman yang selalu mengarah ke bawah. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme. Dari kata hidro adalah air, tropisme adalah gerakan tumbuh yang di sini berarti rangsangannya berupa air, sehingga bagian tubuh tumbuhan itu nanti tumbuh mengarah ke air yang sebagai sumbernya, sumber rangsangnya. Contohnya juga sama, pada ujung ujung akar itu nanti mengarah ke mana air itu ada, sehingga dia nanti mencari air tersebut. Yang keempat ada gerakan tikmotropisme. Dari kata tikmo itu adalah sentuhan, dan tropisme adalah proses pergerakan tumbuhan untuk tumbuh, sehingga gerak tikmotropisme itu adalah gerakan tumbuhan yang dia karena sentuhan dia nanti akan tumbuh terus ke atas. Contohnya pada tanaman yang bersulur. Sulur itu nanti kalau dia kena
ajir atau kalau bahasa Jawanya anjang-anjang, maka dia akan sulurnya ini akan membengkok, kena tekanan dari ajirnya tadi, kemudian dia tumbuh terus ke atas. Contoh berikutnya adalah hidrotropisme adalah kemotropisme. Dari kata kemo itu adalah bahan kimia atau zat kimia, sedangkan tropisme adalah gerakan tumbuh. Contoh dari gerakan kemotropisme ini adalah gerakan akar yang selalu menuju ke sumber hara atau pupuk di mana dia tumbuh. Yang kedua, yaitu gerakan niktinasti, artinya gerakan tidur. Contoh, maksudnya tidur di sini adalah pada bagian tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu gerakan menutupnya daun kacang-kacangan atau kolong-kolongan saat sore hari atau senja hari. Dia nanti akan menutup. Nanti kalau sudah pagi, maka dia akan membuka kembali atau mekar. Gerakan nasti yang ketiga yaitu tikmonasti. Tikmo artinya tadi sudah, yaitu berupa sentuhan atau tekanan, sehingga nanti kalau dia ditekan, bagian dari tubuh ini akan melakukan gerakan tansanan yang dia akan menutup. Contohnya di sini adalah daun putri malu, bila dia disentuh nanti akan menutup. Sehingga walaupun sudah menutup, jangan dikira dia menutup terus. Nanti pada selang berapa waktu, kira-kira 10 menit dia akan membuka kembali. Itu gerak tikmonasti. Gerak nasti yang keempat contohnya adalah termonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya di sini mekarnya bunga kulit. Memang tidak ada di Indonesia, bunga ini ada di Belanda sana. Tapi kamu harus tahu bahwa bunga kulit itu dia akan mekar jika suhunya sesuai. Apa yang dimaksud dengan sesuai? Ternyata mekarnya itu kalau ada suhu yang hangat. Kemudian jika ada suhu turun, dia akan menutup kembali. Itu gerak termonasti. Gerakan nasti yang kelima yaitu disebut dengan nasti kompleks. Maksudnya apa? Yaitu gerakan nasti yang faktornya lebih dari satu faktor. Contoh di sini yang sering kita lihat dengan mikroskop harusnya kalau melihat memang, yaitu membuka dan menutupnya sel penutup pada stromata. Kalau dia nanti tekanan globalnya itu pada sel penutup besar, maka dia akan menutup. Sebaliknya, kalau tekanan globalnya dia akan rendah, maka dia akan Gerakan tumbuhan yang terakhir yang esionom adalah gerak taksis. Gerak taksis seperti artinya contohnya taksi. Taksi itu sebagai alat transportasi manusia untuk berpindah tempat kemana-mana. Maka pada tumbuhan ini gerakan taksis ini juga nanti melakukan proses perpindahan tempat. Tapi pada sebagian tubuh tumbuhan, tidak seluruh tubuh tumbuhan. Harus diingat, tumbuhan tingkat tinggi tidak bisa berpindah tempat. Contoh dari taksis di sini adalah gerakan dari klorofil yang berada di dalam sel. Kalau dia ada sinar matahari yang terang yang sesuai dengan kebutuhannya, dia akan mengalir dalam sitoplasma di dalam sel tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah gerakan euglena. Euglena memang ada yang mengelompokkan di dalam dunia hewan, namun karena dia mempunyai klorofil, maka dia bisa dimasukkan ke dunia tumbuhan. Euglena ini bisa berpindah tempat karena dia bersel satu dan dia punya flagel. Itu adalah contoh dari gerak taksis yang dipengaruhi oleh cahaya sehingga disebut dengan fototaksis. Yang
Yang berikutnya yaitu gerakan taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia atau bahan kimia yang disebut dengan kemotaksis. Pada kemotaksis ini berarti gerakannya itu berdasarkan ada tidaknya zat kimia. Contoh yaitu gerakan sel sperma yang akan membuai ovum pada tumbuhan bryophyta atau lumut. Sekarang gerakan endonom. Kalau tadi sudah eksonom, sekarang endonom. Dari kata gerak endonom artinya adalah gerakan hubungan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam dirinya tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak higrostopis. Higro itu artinya kelembapan, sehingga bagian tubuh tumbuhan ini dia bisa bergerak atau bisa melakukan gerakan kalau ada kelembapan yang berubah. Contoh yang paling mudah adalah pecahnya buah kolong-kolongan. Contohnya di sini banyak, yaitu kedelai, kacang hijau. Itu nanti dia akan mengeluarkan bijinya jika kulit dari buah itu akan kehilangan kelembapannya, mengering, sehingga biji-bijinya bisa keluar dengan sendirinya. Nah, itu anak-anak, inilah yang kita bahas tentang gerakan pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga bisa bergerak. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan pembelajaran hari ini? Saya harapkan kalian bisa belajar lebih baik lagi. Tolong kalau nanti ada yang belum jelas, bisa tanya lewat WA atau di Google Classroom yang sudah kamu punyai. Mari kita bahas lagi. Dan jangan lupa dikerjakan di rumah pekerjaan yang sudah diberikan sama Bu Neni. Terima kasih, dan besok lagi kalau ingin melihat tayangan berikutnya, kamu bisa lihat di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini sehingga nanti kamu bisa mengikuti berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.